Masih dengan saya dalam DBS To The Point. Tamu saya berikutnya adalah aktor penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beliau adalah Andrinov Caniago. Silakan, Mas Andrinov. Wah, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan duduk. Saya tidak tahan untuk tidak mengatakan bahwa kita sudah hampir 25 tahun atau 30 tahun mengenal Mas Andrinov ini. Untuk sekedar gambaran waktu akhir tahun 80-an. Betul sekali. Anda mau tamat dari UI, saya sudah menjadi wartawan kira-kira tingkat madya lah. Jadi redaktor opini ya. Ya, dan Anda selalu mengirim tulisan ke saya. Ya. Dan tulisannya adalah soal-soal kebijakan publik. Ya. Dan saya ikuti terus, tapi mungkin memang kita sudah lama terjebak dalam sebuah halusinasi bahwa kita ini masih kaya raya dengan minyak, jadi kemudian harganya boleh murah. Betul, itu juga cara pandang yang harus diluruskan ya. Kita anggap kita ini produsen, padahal kita ini importir. Secara neto kita ini importir. Ya, nilai yang kita impor itu luar biasa, triliunan ya. Nah, tentu kita juga harus meningkatkan yang produksi minyak yang BBM-nya ya, dengan meningkatkan kapasitas kilang, memperluas kilang, membuat kilang baru ya. Terus Pak Menteri, saya harus memanggil Anda Pak Menteri dari biasanya sebagai teman begitu. Saya dapatkan grafis ini. Iya. Kenaikan subsidi ini sebetulnya adalah era berakhirnya sebuah santunan untuk orang kaya atau membantu orang kaya. Ya, itu kan fakta ya, yang memang dicoba ditutupi dengan pandangan-pandangan afirmatif seolah-olah ya. Seolah-olah mengorbankan orang kecil. Padahal ini tandanya tidak tepat memberikan subsidi itu. Jadi subsidi makanya kita layak atau berhak menggunakan istilah mengalihkan subsidi. Ya, karena diambil dari sini tapi dipindahkan ke tempat lain. Nah, ke tempat lain itulah yang sekarang sudah disiapkan. Nah, saya bacakan aja ini. Kalau rakyat kita bagi ke dalam 5 kelompok atau kuantil berdasarkan tingkat pendapatannya, maka dengan jelas bahwa 20% terkaya menikmati hampir 50% subsidi. Angka ini saya konfirmasi lagi ke Anda. Gimana kira-kira? Ya betul, itu kan artinya yang menggunakan kendaraan-kendaraan. Sebetulnya tadi malam sebetulnya kita bisa saksikan. Betul. Yang antri di pompa bensin itu kan mobil-mobil yang sebetulnya ya orang mampu. Ya memang banyak juga sepeda motor, tapi sepeda motor kan konsumsinya sebetulnya kecil. Ya tetap saja unit cost sama produktivitas mereka untuk sepeda motor ya tetap tidak terlalu signifikan terganggunya ya. Dan menarik Mas Andrinov, itu reaksi kalau kita lihat di media itu kelihatannya lumayan bahwa sebetulnya tidak ada kontra yang berlebihan. Misalnya Jakarta Globe hari ini a bold move. Lalu kemudian di bawahnya hit the brakes, Indonesia one step closer to ending fuel subsidy. Ya betul, ya itu luar biasa. Ini kan secara makro kita kan menata perekonomian menjadi fondasinya kuat, ya fiskal kita perkuat supaya lebih berfungsi untuk hal yang produktif. Kemudian kita masalah-masalah akibat subsidi itu kita atasi, kemudian kita bisa memperkuat produktivitas masyarakat. Ini Kompas mungkin juga saatnya APBN bagi pembangunan. Saya ikut penjelasan Anda tadi malam bersama beberapa menteri. Betul, memang itu yang kita sasar, memang itu ya. Menjadikan APBN itu betul-betul untuk pembangunan, bukan untuk konsumsi, apalagi konsumsi kalangan kelompok yang kelompok kaya. Gitu. Lalu kemudian ini saya dari ini kita koran Investor Daily, pelaku usaha dukung kenaikan harga BBM. Kalau yang ini saya sudah berkali-kali bertemu dan mereka memang ingin memastikan kenaikan ini. Ya, memang sudah juga kalangan pengusaha juga berulang-ulang juga menyampaikan dukungannya. Lalu kemudian yang ini Mas, ini menarik judulnya. Dari Rakyat Merdeka, salam 2 jari, salam gigit jari. Ya itu biasa ya, sebagai mungkin bermaksud untuk kritis ya. Tetapi presiden kita ini presiden yang sangat demokratis. Demokrasi bagi beliau ini adalah berdialog, dan rencana ini sudah didialogkan dengan banyak pihak, pakar-pakar ya. Jadi kalau ada yang merasa keberatan, silahkan sampaikan argumentasi, nanti dibandingkan dengan penjelasan kita. Dan yang menarik, kita tidak menghindar ya dari kritikan-kritikan itu. Nah, ini menjadi menarik karena tadi malam Jokowi sendiri yang akan mengumumkan. Ya, mungkin akan ada penjelasan dari Anda kenapa harus Pak Jokowi. Coba kita lihat pengumuman Pak Jokowi. Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit.
Meski demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan. Hari ini, setelah melalui serangkaian pembahasan di sidang kabinet, di rakor teknis, di Menko Perekonomian, dan di rapat terbatas di Istana, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif. Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Ini pengumuman oleh Presiden Joko Widodo, pengalian subsidi. Jadi bukan menaikkan harga BBM lah kira-kira istilahnya. Lalu Presiden sendiri yang mengumumkan. Apa bacaan Anda? Presiden ingin menunjukkan tanggung jawabnya kepada beliau tidak ingin melimpahkan tanggung jawab dulu ke para menteri kepada para pembantunya. Jadi nanti untuk menjelaskan barulah para pembantunya, para menteri gitu. Jadi kemudian supaya pesan itu betul-betul dipahami oleh masyarakat, ya, nanti tinggal ditunggu penjelasannya dari para menteri gitu. Karena begini Mas Andrinov, di sini di Kompas, sebetulnya ini juga pengetahuan umum karena waktu Pak SBY dulu, ketika naik menterinya yang umumkan, ketika turun Pak SBY yang mengumumkan. Ya itu ya seperti saya katakan, ya Pak Jokowi sebagai presiden ingin menunjukkan tanggung jawabnya, ya, bahwa beliau ambil tanggung jawab, ya, atas keputusan ini gitu. Ini kan kalau kita menunda, ya, ibu hamil tua, ya, menunda kelahiran, ya kan kasihan dengan ibunya dan risiko buat kita semua. Tapi kalau melahirkan, ya sang ibu sakit sebentar tapi semuanya bahagia setelah itu. Menarik perumpamannya. Mas Andrinov, kita akan lanjutkan lagi setelah itu.